Sungguh, Allah telah mendengar perkataan wanita yang berdebat denganmu tentang suaminya dan yang mengadukan keluhannya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian karena Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kalian yang menyatakan istri-istri mereka seperti ibu-ibu mereka, mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah orang-orang yang melahirkan mereka, dan apa yang mereka katakan itu sungguh perkataan yang keji dan dusta. Namun Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Adapun orang-orang yang mengucapkan perkataan ini tentang istri-istri mereka, dan kemudian menarik kembali perkataan itu, mereka harus membebaskan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan lagi. Inilah yang diperintahkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Ini agar kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan inilah batasan-batasan Allah. Dan bagi orang-orang yang ingkar, ada azab yang pedih. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan direndahkan, sebagaimana orang-orang sebelum mereka direndahkan. Dan kami telah menurunkan tanda-tanda yang jelas. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semua, Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Allah telah mencatatnya, sementara mereka melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang kecuali Dia adalah yang keempat. Dan tidak pula di antara 5 orang kecuali Dia adalah yang keenam. Dan tidak pula kurang dari itu, dan tidak pula lebih dari itu, kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang dilarang dari pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali kepada apa yang dilarang, berbisik-bisik dengan dosa, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Rasul? Dan ketika mereka datang kepadamu, mereka tidak memberi salam kepadamu, sebagaimana Allah memberi salam kepadamu, dan mereka berkata dalam hati mereka, "Mengapa Allah tidak menghukum kita atas apa yang kita katakan?" Neraka cukuplah bagi mereka. Di dalamnya mereka akan terbakar, dan itu adalah tempat kembali yang buruk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbicara secara rahasia, janganlah berbisik-bisik tentang dosa, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Rasul, tetapi berbisik-bisiklah tentang kebaikan dan ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya kamu akan dikumpulkan. Bisikan rahasia itu hanyalah dari setan yang dimaksudkan untuk menyusahkan orang-orang yang beriman. Namun bisikan itu tidak akan membahayakan mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka berilah kelapangan. Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berbicara secara rahasia dengan Rasul, maka berikanlah sedekah sebelum pembicaraan rahasiamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Tetapi jika kamu tidak menemukan sarana, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu merasa keberatan untuk memberikan sedekah sebelum pembicaraan rahasiamu? Maka karena kamu tidak melakukannya dan Allah telah mengampunimu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan sekutu suatu kaum yang dimurkai Allah? Mereka bukanlah dari golonganmu, dan bukan pula dari golongan mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, padahal mereka mengetahuinya. Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Sungguh, apa yang mereka lakukan itu sangat buruk. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sehingga mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah. Bagi mereka, azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka sama sekali tidak akan bermanfaat bagi mereka di hadapan Allah. Mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Pada hari Allah membangkitkan mereka semua, mereka akan bersumpah kepadanya, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, mengira bahwa mereka berada di atas sesuatu. Sesungguhnya mereka adalah pendusta. Setan telah menguasai mereka dan membuat mereka melupakan mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Sesungguhnya, golongan setan adalah orang-orang yang merugi. Sesungguhnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan termasuk orang-orang yang paling hina. Allah telah menetapkan, aku pasti akan menang, aku dan para Rasul-Ku. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi, Maha Perkasa. Kamu tidak akan menemukan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kesetiaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka adalah ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat dekat mereka. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hati mereka telah Dia tanamkan keimanan, dan Dia telah menguatkan mereka dengan roh darinya, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung.